Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat JIH semua? Jumpa lagi dengan saya Dr. Via di YouTube channel JIH dalam program Healthy Corner. Oke, udah lama nih kayaknya nggak apa namanya tuh apa sih menyapa gitu ya, menyapa sahabat JIH semua udah kangen nih gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini pastinya kita sudah ada narasumber lagi gitu ya yang sudah expert di bidangnya. Kita akan membahas topik kesehatan secara tuntas, apa namanya itu yang sangat menarik lah pokoknya pastinya ya seperti itu. Hari ini tema kita adalah asma. Pasti sahabat Jaya semua udah tahu gitu ya, udah sering dengar, mungkin juga ada tetangga, anak atau siapapun yang udah pernah kena asma atau seperti apa. Nah, mungkin di sini masih bingung nih gimana nanti apa sih asma itu, penanganannya seperti apa, bisa dicegah atau enggak gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas tuntas di kesempatan kali ini. Seperti itu ya. Tanpa berlama-lama lagi, di hadapan saya udah ada nih narasumber kita gitu ya. Saya kenalan dulu, kita sapa dulu ding ya, kita sapa dulu karena tak kenal maka tak sayang. Oke, saya sapa dulu ya. Halo Dokter Desinta. Halo, Dokter Vina. Oke, boleh sapa dulu Assalamualaikum. Dok, sahabat Jaya di rumah Halo, Dok. sahabat JIH. Assalamualaikum. Oke. Senang sekali hadir di acara podcast Rumah Sakit JIH ya. Siap dokter, oke. Nah beliau ini adalah Dokter Desinta Putri Mulia, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan imunologi, seperti itu ya Dok ya. Jadi nanti kalau misalnya terkait dengan masalah imun gitu nanti bisa dengan beliau seperti itu. Dan untuk informasi aja nih, beliau adalah satu-satunya konsultan imunologi yang ada di Yogyakarta, bener Iya, Dok? Oke, benar. keren banget kan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke deh, nah Dok, kita hari ini mau bincang-bincang ya Dok Mhm. ya. Bincang-bincang santai bahas tentang asma, nanti kita kupas tuntas semua gitu, biar nanti sahabat JIH bisa mendapatkan informasi tentang asma pastinya, seperti Iya. itu. Oke deh, nah tanpa berlama-lama lagi Dok, kita mulai aja dari, apa sih Dok, asma itu Dok? Gitu, Ya, heeh. ya, asma itu cukup dikenal masyarakat ya. Yang menderita asma juga cukup banyak. Jadi, asma itu pada dasarnya adalah penyakit di saluran nafas yang disebabkan oleh peradangan. Sehingga karena reaksi radang ini, maka saluran nafas menyempit dan kemudian penderitanya biasanya akan mengeluhkan rasa sesak pada saat bernafas. Oke, Gitu. iya iya, siap. Jadi secara singkatnya itu adalah, penyakit yang dia menyerang di saluran pernafasan seperti itu ya, Dok, Betul. ya. Dan biasanya juga, bisa dari anak-anak gitu, Dok, bahkan Mhm. juga orang dewasa ya, seperti itu. Anak-anak hingga orang dewasa dan orang usia lanjut juga bisa kita Bisa ya, temukan adanya heeh, asma. oke siap kalau gitu. Jadi secara singkat, asma itu adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan gitu ya, membuat nafasnya menyempit dan sering mungkin ditandai juga salah satunya dengan kayak bunyi ngik gitu ya, Dok, Iya, ya? iya, Heeh, kalau bunyi kita ngik. istilah kedokterannya wheezing, tapi Wheezing kalau ya, orang awam biasanya menyebutnya dengan mengi. iya mengi, Ditandai heeh. dengan istilah ngik gitu ya, ada Iya suara ngik atau seperti suling pada saat iya. dia bernafas, terutama pada saat mengeluarkan nafas. Iya, oke. Jadi khasnya seperti itu ya, Dok, Mhm, salah satunya ya. iya Mungkin betul, walaupun mungkin gejala lainnya masih banyak, tapi salah satunya ke arah iya, sana, oke. benar. Dok, tadi kan kita udah bahas, jadi artinya kan tadi, asma ini ke arah, penyakit yang di saluran pernafasan. Mhm, Selain tadi mungkin kita udah sempat bahas gejalanya ada di mengi gitu ya, Dok, mhm, ya, atau bunyi ngik gitu. mhm. Selain itu apalagi sih, Dok, gejalanya, Iya, Dok? jadi gejala asma itu mungkin awalnya bisa batuk-batuk ya, jadi Oke. batuk-batuk lama yang sulit sekali sembuh, itu juga harus kita waspadai bahwa itu Mhm. adalah manifestasi dari asma. Jadi ada istilah namanya cough varian asma. Jadi, Oke. penyakit asma tapi yang gejalanya tuh batuk-batuk terus gitu ya, biasanya ditandai oleh batuk, eee, berbulan-bulan atau berminggu-minggu hingga berbulan-bulan yang sudah diobati tapi tidak membaik-baik. Mhm. Lalu kemudian biasanya pasien justru nggak sadar bahwa dia itu sesak, hanya cuman dia merasa kalau melakukan pekerjaan itu seringkali, nggak nyaman gitu Mhm dadanya. mhm. Nah, begitu dilakukan pemeriksaan, baru kita akan mendengarkan suara wheezing tadi, karena suara Oke. wheezing itu nggak selalu kedengaran oleh orang di sekitarnya. Jadi ada yang minimal yang harus kita dengarkan dengan stetoskop, jadi harus Oke. diperiksa memang. Oke, baik kalau gitu siap. Jadi artinya nanti sahabat JIH semua juga perlu diperhatikan ya Dok, kalau misalnya Mhm, ternyata ada, apa, keluhan batuk ya, mhm, terutama batuknya mungkin lama gitu, mhm, atau dan mungkin juga batuknya di, kondisi tertentu misalnya kayak malam hari aja kayak gitu ya Dok iya. ya, atau mungkin pagi aja kali ya Dok Betul, gitu. Nah atau mhm, ada situasi-situasi mhm mhm tertentu mhm. misalnya habis
pindah rumah, Mhm mhm. bongkar-bongkar rumah, tiba-tiba batuk Batuk, terus-terusan. Nah, itu iya baik mungkin dan itu asma. siap. Jadi arahnya Iya, ke asma juga ya, Dok. betul. Jadi nggak mesti, asma itu ternyata hanya batuk aja gitu, ternyata ada varian asma lain yang mana ternyata, keluhannya hanya batuk saja gitu Mhm ya. Oke mhm. deh, menarik sekali. Jadi gitu ya Sobat JIH ya, jadi kalau misalnya memang ada keluhan tadi yang dirasakan, batuk lama atau mungkin ya memang sudah ada sesak nafas, jadi segera diperiksakan. Nah Dok, setelah kita tahu nih dari tadi apa itu asma, kemudian, gejalanya Mhm. apa, gimana sih Dok cara, untuk mengetahui apakah seseorang itu terkena asma atau tidak gitu Dok? Pemeriksaan apa yang bisa Iya. kita lakukan? Jadi, pertama ketemu dengan dokter ya, Mhm, karena batuk dan sesak nafas itu sebetulnya kemungkinan diagnosisnya juga banyak, tidak hanya mhm, sekedar asma saja. Jadi dokter akan memeriksa dan kemudian melihat apakah ini ada gejala-gejala lain yang non asma misalnya infeksi atau mhm, hal-hal lain. Nah, biasanya dokter akan meminta pemeriksaan penunjang oke. untuk memastikan ini asma atau bukan. Nah, itu bisa ronsen Mhm, atau, foto dada ya dada, Dok? Mhm, biasanya hasilnya normal, jadi untuk mhm. menyingkirkan, penyebab lain tadi. Lalu kemudian ada pemeriksaan khusus untuk asma yaitu Oh spirometri. iya siap. Nah, kelihatannya di JIH nih semuanya ada Ada Dok? Oke. dikerjakan. Jadi nanti di spirometri itu akan kelihatan Mhm. apakah ada, penyempitan saluran nafas tadi. Oh iya, oke siap kalau gitu. Nah jadi, begitu ya sahabat JIH kalau misalnya tadi udah, ada tanda-tanda gitu ya, Mhm ke arah batuk lama, kemudian tadi ada sesak nafas, segera periksakan dulu pastinya gitu. Jadi mhm, dokter akan memberikan, apa namanya itu ya, pemeriksaan lebih lanjut gitu ya, yang mana nanti spesifiknya adalah bisa di ronsen sama spirometri tadi gitu ya, betul Dok. Jadi nanti itu menjadi penentu apakah, seseorang tersebut terkena asma atau tidak. betul. Oke deh siap, Dok. Nah Dok, tadi kan kita udah tahu juga untuk pemeriksaan penunjangnya atau pemeriksaan ke arah asma itu apa gitu ya Dok ya. Nah kemudian di sini, apa sih Dok sebenarnya faktor-faktor yang sekiranya bisa mencetuskan si asma ini muncul Dok? Ya, Gitu, heeh. jadi asma ini sebetulnya bagian dari penyakit alergi, ya. Mhm, Jadi, asma itu ada, bisa disebabkan oleh paparan alergi. Pencetusnya adalah biasanya itu. mhm, Jadi orang asma itu biasanya memang dalam riwayat keluarganya ada, apa namanya, riwayat alergi. Nah, mhm, riwayat alergi ini tidak hanya gatal-gatal di kulit, iya, tidak hanya, apa namanya, meler, itu mhm, juga bisa asma. Jadi mhm, kita biasanya harus menggali dulu apakah orang ini ada riwayat alergi nggak di dalam keluarganya. oke, Nah, jadi alergi itu adalah salah satu pencetus untuk asma. mhm, Lalu kemudian hal lain juga yang bisa mencetuskan asma misalnya infeksi. oke, Jadi pada orang-orang asma itu kita bagi ya secara garis besar dibagi yang namanya intermittent dan persistent. mhm, Jadi, hilang timbulnya, apa namanya, jaraknya lama-lama atau sering gitu, kerap mhm gitu mhm, ya. Nah itu nanti kemudian kita akan lihat nih, kira-kira yang mencetuskan untuk kemudian muncul serangan asma tuh apa. apa? Nah Mhm, salah satu faktor pencetus selain tadi alergen atau alergi, adalah infeksi. mhm, Jadi infeksi saluran nafas, misalnya influenza, oh iya, kemudian infeksi pneumonia itu juga mhm, sering mencetuskan untuk kemudian asma ini menjadi kambuh oke ya dan oke, menjadi kerap gitu. mhm. Sehingga itu adalah faktor-faktor pencetus untuk, asma ini menjadi lebih lebih parah gitu Heeh, ya, lebih lebih berat gitu lebih ya, berat, Dok, ya? iya. Heeh, oke oke siap kalau gitu. Berarti, untuk faktor-faktor pencetus sendiri memang akhirnya asma ini erat, kaitannya juga dengan faktor genetik gitu ya, Dok, ya? Mhm Genetik mhm, di keluarga betul, gitu, biasanya sering diturunkan gitu ya, Dok, dan mhm, akhirnya tadi membuat asma ini muncul. betul. Apalagi kalau memang punya riwayat keluarga di rumah gitu ya, orang Mhm, tua atau kakek nenek gitu ya, Dok, ya? iya Nah itu biasanya bisa menurunkan ke iya, keturunannya seperti itu ya. betul, Kemudian tadi selain itu ada, kondisi tertentu di mana misalnya ada infeksi gitu, itu juga bisa terjadi pencetus asma dan salah satunya yang lagi marak sekarang tadi ya Dok, udah disinggung ya infeksi saluran pernafasan atas gitu ya mhm, Dok, ISPA betul. atau influenza seperti itu. Oke, lagi banyak banget soalnya Dok sekarang, Iya, sekarang lagi rame. musim. Iya, lagi rame banget Dok. Karena orang juga sudah mulai apa, agak kok kendor nih, Iya, apa anu namanya, ya, apa sih setelah namanya Dok? Iya iya, setelah Covid, jadi masker dan memakai masker dan lain-lainnya sudah ya, mulai betul kendor. betul. Jadi kalau di poli itu udah mesti ketemunya, Mhm, infeksi saluran betul. pernafasan atas, oke deh. Dok menarik sekali, akhirnya kita udah tahu juga tadi tentang, apa namanya, faktor yang mencetuskan gitu ya, Mhm kemudian habis itu kita mau ngebahas ke arah mungkin di sini sedikit, cara penanganannya Dok, mhm, terapinya itu iya seperti apa gitu? iya. Heeh. Jadi yang pertama karena tadi, s eee,
yang utama munculnya gejala itu gara-gara penyempitan, Mhm. maka biasanya dokter akan memberikan obat untuk melonggarkan dulu. Oke. Melonggarkan saluran nafas Mhm. ya, bisa ini bentuknya adalah biasanya adalah disemprot ya, Semprot ya? disemprot atau dihirup gitu Iya ya. iya. Lalu kemudian kombinasinya itu biasanya diberikan juga anti radang. Oke, Untuk siap. tadi karena tadi kan, terjadinya asma itu karena faktor radang, jadi Mhm biasanya mhm. diberikan itu juga. Jadi obat asma itu biasanya kombinasi dari, Oke. beberapa obat sesuai dengan kenapa asma itu terjadi. Mhm mhm. Tapi tentu saja dilihat oleh dokter dulu, ini asma yang kategori mana nih? Mhm. Intermittent, persisten, ringan, Mhm. sedang, beratnya akan dilihat Iya dulu. iya, heeh. Jadi, itu yang dikerjakan. Kemudian, apa namanya, tadi apa ya pertanyaannya saya lupa. Pengobatannya Dok, Oh, terapinya? pengobatannya, Heeh. oke. Setelah itu terus kemudian, tentu saja kan kita berusaha nih, kalau udah kena asma jangan Mhm. sampai dia sering kambuh Muncul, gitu ya. iya, Karena heeh. kalau asma sering kambuh tentu saja ini akan mengganggu, quality Aktivitas, of oh iya, life-nya. heeh. Jadi kalau aktivitas jadi susah, Mhm. tidurnya jadi sulit Terganggu, gitu iya, ya, mhm. sehingga besok bangunnya juga nggak seger. Dan yang utama ya kalau asma yang, serangan gitu, Mhm. eksacerbasi tidak ditangani dengan baik, ya bisa menyebabkan kematian. Karena Oke. saluran nafas ini kan krusial Iya, ya, betul sangat betul. penting gitu ya. Lalu kemudian, jadi kita perlu tahu nih, apa yang bisa kita kerjakan untuk mencegah supaya tidak sering kambuh. Mhm. Nah, salah satunya tadi karena disebut faktor pencetusnya alergi, Mhm. itu adalah untuk memeriksakan apakah orang ini betul ada alergi, Oke. lalu kalau iya, alergi terhadap apa? Mhm mhm. Fungsinya buat apa? Untuk menghindar, Iya. menghindar dari pencetusnya yang alergen tadi. Nah, biasanya alergi yang bisa menyebabkan asma itu alergi tungau. Oh, oke. Nah, tungau ini nih hidup di serat-serat, Mhm mhm. jadi serat kain, Kain ya. serat, kertas Mhm gitu ya, mhm. itu hidupnya di situ dan dia sangat menyukai cuaca yang Lembab? lembab. Oh, Nah, iya, oke. dan makanannya itu adalah epitel manusia, sehingga tungau ini kita sebut sebagai tungau debu rumah, karena Oke. tinggalnya di rumah tangga. Karena rumah Biasanya, tangga mhm. itu kan tempat kita Iya iya berkumpul ya. iya. Jadi mereka senang sekali di situ. Sayangnya Indonesia ini lembab, jadi cocok. Mhm, Jadi betul. apa namanya, iklim yang disukai oleh tungau. Jadi kalau kita nanti tes, kemudian ketahuan bahwa ini ternyata ada alergi tungau, Mhm. itu akan bisa dikerjakan upaya bersih-bersih dulu. Oke, Jadi siap. membersihkan, rumahnya gitu Rumah, dari heeh. tungau. Lalu kemudian kalau misalnya tetap terjadi, kita memberikan obat alergi. Mhm. Jadi selain kombinasi obat asma yang tadi, diberikan obat alergi, atau dilakukan desentisasi namanya. Tapi Oke. memang desentisasi ini syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku, iya. Jadi kita harus lihat dulu kondisi Oke pasien. oke, siap. Lalu kemudian, karena pencetus lainnya adalah infeksi, misalnya influenza atau Mhm pneumonia, mhm. maka perlindungan lainnya adalah dengan Vaksinasi, vaksinasi. Nah, ini juga, betul. untuk mengingatkan lagi ya bahwa Mhm. vaksin itu tidak hanya vaksinasi Covid, tapi juga ada vaksin influenza, Wah, vaksin pneumonia yang juga mhm. untuk melindungi saluran nafas. Oke. Dan memberikannya sebetulnya, hitung-hitungannya tuh nggak mahal, karena Mhm. diberikannya cuman sekali setahun. Iya. Jadi dalam setahun itu bisa melindungi, nanti kita perbaiki lagi untuk influenza. Mhm. Kalau untuk pneumonia ada yang diberikan seumur hidup, Seumur ada yang hidup. diulangnya 5 tahun. Iya, Jadi betul. secara ekonomi, secara harga menjadi sebetulnya tidak terlalu Murah ya, membebankan, Dok, ya heeh, harusnya? daripada Mhm. resiko untuk masuk rumah sakit karena eksaserbasi. Karena biasanya kalau eksaserbasi asma harus rawat inap itu. Iya, Harus betul rawat betul. inap, harus diobatin dan, kadang-kadang dibutuhkan antibiotik yang harganya, Jauh lebih lebih mahal mahal. ya, Dok, ya. Oke, siap, menarik sekali, baik. Jadi seperti itu ya sahabat JIH, udah sangat jelas sekali dijelaskan sama Dokter Desinta gitu. Jadi perlu kita lihat dulu sekiranya itu faktor pencetusnya tadi apa, kalau alergi gitu, alerginya apa gitu ya, Dok, ya. Nah, itu nanti Mhm, bisa kita lakukan pemeriksaan alergi. Dan di rumah sakit JIH juga ada nih pemeriksaan alergi gitu ya, Dok, ya. betul. Nanti bisa dengan pemeriksaan darah gitu ya, Ya, atau nanti pemeriksaan di kulit gitu, Dok, iya, bener ya, kita Dok, ada ya? tes Iya, alergi di ada sini tes bisa, alergi yang namanya mungkin kita sebut prick test atau skin skin prick prick, test. yes, gitu. Jadi nanti bisa banget dilakukan, nanti bisa dengan dokter Desinta juga. Jadi kita bisa tahu kira-kira, alergi apa sih yang ada di tubuh kita dan itu nanti bisa kita jadikan patokan untuk mencegah gitu ya, Dok, ya. Mhm. Kita hindari biar jadi tidak terjadinya serangan asma seperti itu. Dan kita juga melakukan desentisasi. Iya, Tapi ya oke. seperti tadi kita harus lihat dulu Syarat kondisi dan pasien. ketentuan tadi berlaku ya, Dok, ya. Iya. Jadi kalau mungkin Dok boleh spill dikit mungkin masih pada bingung, Dok, desentisasi itu apa sih, Dok? Nah, Gitu.
Jadi desensitisasi itu upaya untuk menciptakan toleransi Mhm. terhadap suatu alergen. Mhm. Jadi yang tadinya alergian, dibuat supaya tubuhnya lebih lebih toleran, jadi lebih Oke. bisa menerima. Jadi, ya kalau di kacamata pasien itu jadi tidak alergi ya, tapi Mhm. istilah kita adalah toleransi Toleransi, terhadap heeh. alergennya. Oke, Ya, heeh. tapi memang ini, untuk orang dewasa komitmennya agak lama untuk Mmm. melakukan desensitisasi. Jadi Mhm. mungkin kalau ada sobat JIH yang tertarik, kita ngobrol-ngobrol dulu Oke. karena ada beberapa hal yang harus dipastikan Mhm. supaya desensitisasi ini berjalan nyaman dan aman. Oke, siap kalau gitu. Jadi sudah ada juga di Rumah Sakit JIH ya, Dok, Sudah, pastinya ya. Jadi ini nih, sebenarnya kayak upaya untuk kita, tadi, membuat si alerginya ini tadi bersahabat mungkin gitu ya, Dok, ya, betul dengan betul. kita sehingga nanti tidak muncul terlalu sering kan Iya, seperti itu. Karena memang sebenarnya pada dasarnya secara teori sendiri alergi ini memang tidak bisa dihilangkan ya, Dok, ya? sayangnya iya, Iya, tapi bisa kita bisa kita kontrol kontrol, betul. dengan mengetahui penyebabnya. Apa tadi ya, Dok, ya, dan Mhm, salah satunya juga yang paling penting tadi vaksin influenza itu. Saya juga kalau mhm, udah ada pasien di poli gitu selalu udah saya langsung, gitu, iya "Vaksin vaksin vaksin." iya. Gitu Dan di dah. JIH lumayan lengkap ini untuk Lumayan lengkap, vaksinnya. betul, sudah ada pneumonia ada gitu ya untuk Betul, seumur hidup, kemudian influenza juga ada gitu, dan 1 tahun vaksin-vaksin lain. sekali, betul. Karena saya juga udah merasakan, Dok, dengan vaksin rutin tiap tahun gitu Mhm, memang akhirnya manfaatnya cukup iya, besar gitu. Karena memang, termasuk juga orang yang ada alergi ya, Dok, jadi dengan, vaksin influenza itu mengurangi sekali gitu. mengurangi sekali Iya, izin dari betul. pekerjaan. Iya, akibat dari alergi gitu Iya, ya, Dok, ya. Menarik sekali, oke deh. Jadi seperti itu ya sahabat JIH, jadi saya rasa sih sebenarnya udah cukup jelas gitu ya semua tadi kita bahas tentang asma gitu, gimana pencegahannya, kemudian faktor resikonya, penanganannya juga dan, apa namanya, apa yang harus kita lakukan gitu ya terhadap asma ini, sudah sangat-sangat jelas jelaskan sama Dokter Desinta. Jadi kalau misalnya sahabat JIH semua, tadi ada mungkin saudaranya atau mungkin ya di keluarganya gitu ya yang sekiranya, mengarah ke asma bisa langsung konsultasi aja nanti ke Dokter Desinta, seperti itu ya. iya, Oke, Dok, mungkin kayaknya sampai di sini sih, Dok. Tadi kan udah kita bahas tuntas gitu ya, semua udah kita, apa namanya, kupas. Mungkin, Dok, apa namanya, terakhir dokter pesan dan kesan ya, Dok, buat sahabat JIH semua gitu, iya. apa aja, Dok, terserah gitu. Ya, jadi tadi kita sudah bicara gejala asma, jadi buat Mhm. Bapak Ibu sobat JIH yang, menderita asma, jangan khawatir, asma itu bisa kita kontrol dengan pengobatan dan kemudian kita bisa menghindari faktor-faktor yang dapat mencetuskan asma menjadi kambuh gitu Iya. ya. Jadi jangan khawatir bersama dokter-dokter dari Rumah Sakit JIH, mudah-mudahan asmanya bisa terkontrol dengan baik. Dengan baik. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Dokter Desinta. Baik, sahabat JIH, alhamdulillah mungkin, sampai di sini bincang-bincang kita sangat menarik sekali. Nanti kita akan, bahas lagi gitu ya tema kesehatan selanjutnya dengan topik yang sangat menarik dan dengan narasumber yang sudah expert pastinya, seperti itu. Akhir kata saya Dokter Via ucapkan, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah. Selamat beraktivitas untuk sahabat JIH semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.